Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pahala yang seperti itu," kata sahabat, "Ya Rasulullah, kulluna, setiap kami ini, laisa kulluna yajidu ma yuftiru as-shaim." Ya Rasulullah, tidak semua kami sahabat ini yang mampu membukakan orang puasa. Kami pun susah juga, ujar sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjelaskan, "Ya'tillahu hadzal shawab." Allah akan memberikan pahala yang besar ini, man fattara shaiman, kepada orang yang membukakan orang puasa, ala madhaqqati laban aw tamaratin aw syarbatan min ma'in, kepada orang yang membukakan orang puasa, meskipun kata Nabi ala madhaqqati laban, meskipun hanya dengan satu hisap susu, satu sedotan susu, au tamaratin, atau satu biji kurma, ujar Nabi, au syarbatan min ma'in, atau satu teguk air putih. Kalau ada jual susu, kalau ada jual kurma, banyu putih, satu teguk saja sudah seperti itu. Maksud Nabi, kada harus juga nang membukakan orang tu banyak, nang ada hamparan tataknya, ada bingkak kentangnya, ada bingkak pisangnya, ada bingkak waluhnya, semua bingkak kecuali bingkarungan tadi deh. Tidak harus begitu, walaupun kata Nabi satu hisap susu, sebiji kurma, seteguk air putih, sampai kayak itu. Yang penting membukakan orang. Tapi jangan disalah paham pulang ini. Maka itu jar sudah tulak ke masjid, membawa susu sehisap aja, membawa kurma sebiji aja, banyu putih seteguk. Ujar panitia, gasan apa ini? Membukakan orang puasa aja. Karena hadisnya kayak itu. Nah, maksudnya kalau seteguk air saja, sehisap susu, sebiji kurma saja, sudah begitu besar mendapatkan pahala seperti orang yang dibukakannya itu. Kayak apa lagi kalau umpama banyu putih bedus-dus diantar, kurma berkilo-kilo, 10 kilo kurmanya. Ya kalau maka kurmanya manjol nih toh, nonggonol-gonol kayak ibu ceri, manjol. Ya kalau, nah ini 200 orang pian bukakan setiap hari, maka pian yang membukakan tuh selain pian dapat pahala puasa pian sendiri, dapat pahala sebanyak orang yang pian bukakan, dan yang dibukakan pun kada usah takutan. Ujar muka itu kita diambilnya lah pahala kita. Kita puasa seharian jer nyaman bener. Kata Nabi, ghaira annahu la yanqusu, tanpa bahwasanya dia mengurangi min ajli shaimi syai'an, dari pahala orang yang berpuasa itu sedikit jua pun. Jadi pian ojo wedi bahasa Jawanya, kada usah takutan, pahala pian tetap yang dibukakan. Nah, berarti kan ini kesempatan kita mengambil kebaikan itu dengan syarat yang membukakan. Ini puasa juga, jangan ketujuh membukakan orang puasa, ingat ada puasa. Nah, aku juga sudah banyak jauh membukakan orang, pahala aku terbanyak daripada nang puasa atau kalau jen. Nah, ini salah paham ngarannya. Meninggalkan kewajiban itu dosanya pun juga sangat besar. Nah, inilah sampai hari ke-9 ini kita masih tetap semangat. Sembahyang tarawihnya belum lagi. Bahkan ketika orang sembahyang tarawih malam pertama itu kebaikannya dikatakan yakhrujul mu'min min zambihi, akan keluar orang beriman dari dosa-dosanya. Artinya dia terlepas dari dosa-dosanya, keluar dosa-dosa daripada tubuhnya, kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana dia baru keluar dari perut ibunya. Putih bersih dosa kita. Makanya habis Ramadan ini kita menjemput Idul Fitri dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosa terlepas dengan Allah. Tapi dosa dengan Allah, amun dosa sesama manusia, kada kawat hapus lagi. Yang pernah mengambil helm orang, yang pernah mengambil sandal orang, tak hapus saya kalau dengan puasa. Ada bisa bulikkan dulu helm orang kok.
Kembalikan sandal orang itu dulu. Minta ampun, minta maaf dengan yang bersangkutan, baru tahapus. Kalau dosa dengan Allah, apalagi di Ramadan ini dikatakan hal min mustaghfirin. Kata Allah di Ramadan ini, adakah yang minta ampun, beristighfar kepadaku, fa'aghfir lahu, maka aku ampuni baginya dosanya. Terhapus dosa dengan Allah. Tetapi dosa sesama manusia belum lagi, syaratnya bertambah, harus meminta ampun maaf kepada manusia tersebut. Nah, insya Allah mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah. Mudahan kita dapat keberkahan daripada Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan sampai akhir Ramadan semangat ibadah, amaliyah, taat kita kepada Allah semakin meningkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semenit lagi. Silakan, ada yang bertanya. Biasanya hijrah kan begitu. Silakan. Isyraq kita lewatkan sedikit, tidak apa-apa. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi perempuan yang hadis yang mengatakan lebih besar sholat di rumah gitu. Lebih besar pahalanya sholat di rumah. Katanya yang ini lebih banyak di masjid gitu kan. Yang kedua, masalah menggugurkan dosa. Apakah itu mesti sakit menggugurkan dosa? Bisakah Allah itu menghapuskan dosa dengan berdoa aja gitu? Sebab teman-teman bertanya, kalau sakit, waduh, dia siapa yang begawi mencari duit gitu? Bisakah Allah itu menghapuskan dosanya dengan berdoa? Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, yang pertama, perempuan itu afdal sholatnya di rumah apa di masjid. Dalam hal ini perempuan itu paling bagus di rumah. Paling bagus di rumah. Semakin tertutup semakin bagus. Kalau dia keluar rumah itu menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah itu bagaimana? Bisa jadi dengan kecantikannya. Karena terlalu cantik, terlalu bungas. Kalau dia ke masjid tulak, lelakian tuh kasihan. Bersepeda motor banyak yang termasuk ke dalam got. Kenapa melihat inya sampai terpaling-paling? Berarti kan menimbulkan fitnah ini. Ya kan? Apatah lagi umpama datang ke masjid ini niatnya memang untuk menarik perhatian. Sengaja bulu mata aja mungkin kalah ampun Syahrini yang anti badai ini tuh lentik benar. Minyak harumnya nih mungkin ampun berjalan tuh 100 meter tuh masih tertinggal lagi baunya. Lalu lelaki ini mencium ini, lalu ada perasaan kepengen. Nah, itu namanya menimbulkan fitnah. Tapi kalau masih aman-aman saja, dia ingin mengambil kebaikan di Ramadan ini dengan ikut sholat tarawih di masjid, maka kalau kita sebagai suami punya istri, kita kada boleh melarang mereka. Nah, disebutkan jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Itu memang ada dalilnya, selama tidak menimbulkan fitnah. Makanya kan bebinian yang bungas, cantik benar, yang hidung mancung, mata galak, kulit putih, bibir merkah merah delima, rambut panjang ikal mayang, pinggang ramping sekacak jari maling. Nah, yang mengolah lelaki itu pada karuan rasa, maka dia pakai nikob, pakai cadar itu lebih sangat dianjurkan. Nah,
supaya aman. Ya Allah. Nah tapi di Al-Hijrah ini adakah nang lalakian termasuk ke got, masuk ke dalam paret ke masjid karena melihat babinya di karpotek sini umpamanya ke masjid? Nah, belum ada. Kalau lah berarti aman-aman saja. Jadi memang afdolnya perempuan itu di rumah. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, dia ingin mengambil sholat berjamaah, ingin mengambil pahala sholat berjamaah, mengambil kebaikan bulan sholat tarawih berjamaah, tentulah kan kebaikannya berbeda. Maka kita sebagai suami yang paham tidak melarang dia untuk ikut pergi ke masjid tadi. Bisa jadi menjadi fitnah tuh kalau dia berjalan sendirian, maka keamanannya dikhawatirkan ditangkap orang di tengah jalan, dibegal orang, diculik orang. Nah itu di rumah lebih utama. Nah dosa tadi apa, lu kada mendengar? Allah apa tadi? Telinga. Menggugurkan dosa itu apakah masih sakit Allah berikan dulu? Jadi kawan bertanya, bisakah Allah itu menghapus dosa itu dengan berdoa aja? Dengan berdoa. Masya Allah. Iya. Jadi dosa kita ini pertama bertaubat dengan Allah itu tentulah dengan meminta. Iya kah? Lalu ada taubat itu syaratnya ruju'an ilallah. Syarat taubat itu kelihatan apabila dia kembali kepada Allah. Contoh, umpamanya dia ini senang dengan melakukan perbuatan seperti meminum khamar, ya kan? Meminum khamar, tidak pernah sholat. Lalu ketika dia taubat, pertama minta ampun itu sudah pasti, minta ampun kepada Allah, minta ampunkan dosanya. Lalu kelihatan daripada tingkah laku orang bertaubat itu rujukan ilallah, dia kembali kepada Allah. Yang tidak pernah sholat jadi sholat. Nah, ya kan? Karena termasuk orang yang berdosa apabila disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, talabul jannah, meminta sorga, bila amalin zambun minat zunub, tanpa dengan beramal itu dosa dari segalian dosa. Ya Allah, ulun minta sorga pian Tuhanai, bahasa kita Tuhanai. Ya Allah, ulun ni minta sorga pian, tapi sembahyang kada mau, itu namanya meminta sorga tapi kada mau beramal, itu berdosa. Zambun minat zunub, merupakan satu dosa daripada dosa. Jadi harus beramal. Kalau kita sudah minta taubat dengan Allah, takutan dengan nerakanya Allah, minta surga dengan Allah, itu bagus saja. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Allah, kami minta ridhomu dan surgamu dan berlindung daripada murkamu dan nerakamu. Bagus itu, minta ampun dengan Allah, meminta nikmat dengan Allah, tetapi harus dengan disertai usaha kita, yaitu beramal. Termasuk dosa tadi, minta ampun dengan Allah dosa kita, tapi kita kada mau meninggalkan dosa itu, ada kawan. Jadi syaratnya tinggalkan dosa itu, minta ampun dengan Allah, lalu kita lakukan dosa. Andai kata kada pernah sholat tadi, sholat kita setelahnya. Dan tentu kewajiban kita untuk mengkodok sholat itu masih berlaku. Berapa tahun kita kada pernah sholat dulu zaman jahiliyah, ya kan? Zaman jahiliyah wajar kawan ulun kada pernah mencium sajadah sama sekali. Umpama dari umur 15 sampai umur 40, berarti kan 25 tahun tuh kada pernah sembahyang. Dikodok umur 40 hanya sadar kan? Bisa jadi begitu. Jadi kada cukup dengan doa aja. Andai kata kewajiban kita yang kita tinggalkan dulu, kita tambal, kita kodok, kita bayar. Ya. Makanya orang murtad itu kan beda dengan orang yang kafir. Orang kafir be-Islam, selama kafirnya itu kada perlu mengkodok dia. Tapi orang yang Islam murtad, keluar dari Islam, berapa hari murtadnya? Dari pagi sampai maghrib.
Berarti zuhur asar itu dalam keadaan murtadnya. Lalu kena isanya beriman. Berarti 3 waktu dia tinggalkan selama murtad itu wajib dia bayar. Dia qada. Atau murtadnya setahunan sholatnya, puasanya wajib dibayarnya itu. Tapi orang yang kafir tidak, terhapus dengan sendirinya. Nah, itu saja dulu lah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Minta ampun maaf dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.